Sudah hadir semua? Sudah ya? Baiklah, kita langsung saja ke kegiatan pembelajaran kita. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Selesai. Oke. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen dulu ya. Yuliana Maya Susanti Hadir. sepertinya hadir semua ya. Oke, karena tidak ada yang berhalangan masuk, kita langsung mulai saja ke materi kita. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tumbuhan lumut, yaitu Bryophyta. Ada yang tahu apa itu tumbuhan lumut, ciri-cirinya atau sejenisnya? Belum tahu ya? Oke, kita akan memasuki materi mengenai tumbuhan lumut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap musim hujan itu terdapat lembaran-lembaran hijau di atas bebatuan. Ada yang tahu itu lumut atau tumbuhan jenis apa? Apakah itu lumut? Ya, itu adalah lumut. Berbeda hal dengan lembaran hijau atau lendir-lendir hijau yang terdapat di kamar mandi, di lantai-lantai kamar mandi. Itu bukan lumut. Yang dimaksud dengan lumut yaitu memiliki ciri-ciri berklorofil, belum memiliki pembuluh angkut yaitu floem dan xilem. Tumbuhan ini adalah tumbuhan epifit, tumbuh di tempat yang lembab, belum dapat dibedakan antara daun, akar, dan batangnya. Tumbuhan ini sebagian adalah berupa talus dan sebagian berupa kornus. Memiliki organ mirip sekali dengan rhizoid, yaitu akar, batang, dan daun. Namun hal ini belum dapat dibedakan antara daun, akar, dan batang yang aslinya. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan kornus dan tumbuhan talus. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan autotrof. Ada yang tahu apa itu tumbuhan autotrof? Ya, benar sekali. Tumbuhan ini dapat memasak makanannya menggunakan cahaya matahari. Kemudian reproduksi seksual dan aseksual. Gametangiumnya ini terdiri dari antheridium dan archegonium. Kemudian klasifikasi dari tumbuhan lumut. Anak-anak semua, ada yang tahu? Golongan lumut ini dibedakan menjadi berapa? Ya, Maya? Benar sekali. Tumbuhan lumut ini dibedakan menjadi 3, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, lumut daun, Musci atau Bryopsida, dan lumut tanduk atau Antheratopsida. Sebelum kita memasuki materi klasifikasi, kita kaji dulu nih bagian-bagian dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini terdiri dari 8 struktur bagian. Ada vaginula, yaitu kaki sporogonium, seta atau tangkai sporogonium, apophysis, yaitu ujung seta yang melebar, sporogonium, yaitu kotak spora, calyptra, yaitu tudung kotak spora yang berasal dari dinding archegonium. Kemudian columella, jaringan yang tidak menghasilkan spora, sperculum atau tutup kotak spora, dan peristem, gigi yang melingkar di operculum untuk mengeluarkan spora dalam kotak spora. Tumbuhan lumut ini terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofitnya itu adalah bagian tubuh lumut yang menghasilkan sporangium atau spora. Kemudian gametofitnya ini berupa batang, daun, dan akar yang menghasilkan
Gamet. Tumbuhan lumut ini mengalami pergiliran keturunan, yaitu yang disebut dengan metagenesis. Tumbuhan lumut berupa daun, akar, dan batang itu merupakan tumbuhan lumut gametofit, menghasilkan sperma yang dikeluarkan dari antheridium dan archegonium. Penggabungan antara archegonium dan antheridium menghasilkan ovum. Ovum tersebut berfertilisasi kemudian menjadi zigot, dan zigot tersebut berkembang biak menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini kemudian bermitosis menjadi gametofit. Kemudian gametofit ini bermeiosis menjadi spora. Spora ini lalu bermitosis dan mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan lumut gametofit lagi. Begitu seterusnya. Jika dibuat struktur, yaitu protonema menjadi tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut ini terdapat tumbuhan lumut jantan dan betina. Tumbuhan lumut jantan memiliki antheridium sebagai alat perkembangbiakannya, kemudian betina memiliki archegonium. Antheridium ini menghasilkan spermatozoa dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Spermatozoa dan sel telur berfertilisasi menjadi zigot, kemudian zigot ini berkembang biak menjadi sporogonium, dan sporogonium ini menghasilkan spora. Spora ini lalu berkembang biak lagi menjadi protonema, dan metagenesis ini berulang kembali. Bagian gametofit dan sporofit dari tumbuhan lumut ini yaitu gametofitnya berupa protonema, tumbuhan lumut, antheridium dan archegonium, kemudian spermatozoa dan sel telur, kemudian zigot dan zigot, spermatogonium, dan spora ini merupakan tumbuhan lumut sporofitnya. Baiklah, ada yang dapat menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi? Baik, Yuliana Maya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu tentang Bryopsida atau lumut. Ciri-cirinya yang pertama belum memiliki pembuluh angkut. Yang kedua belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga berkembang biak menggunakan spora. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Bryopsida, Hepaticopsida, Anthoceropsida. Bryopsida atau lumut daun memiliki ciri-ciri yang pertama, sporofitnya berbentuk kerucut, gematofitnya berbentuk daun. Hepaticopsida atau lumut hati, ciri-cirinya yaitu yang pertama sporofitnya berbentuk seperti payung, gametofitnya berbentuk seperti hati. Anthoceropsida atau lumut tanduk, ciri-cirinya yaitu sporofitnya berbentuk seperti tanduk. Yang selanjutnya yaitu reproduksi lumut. Awal menjadi spora, kemudian menjadi protonema, menjadi tumbuhan lumut, dan menjadi antericadium dan archegonium. Antheridium menjadi sperma. Yang selanjutnya yaitu tentang reproduksi lumut. Awalnya menjadi spora, kemudian menjadi protonema, dan kemudian menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium menjadi spermatozoid dan archegonium menjadi ovum. Kemudian bergabung menjadi zigot dan menjadi sporofit. Sporofit menjadi sporangium, kemudian menjadi sel induk spora dan menghasilkan spora. Kemudian kembali lagi menjadi spora dan begitu seterusnya. Ya, bagus sekali Yuliana. Beri A+, teman-teman. Kesimpulan dari Yuliana yang telah dibacakan tadi, apakah ada pertanyaan? Jikalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Tidak ada? Oke, berarti saya anggap semua anak-anak di sini sudah mengerti ya. Jika sudah mengerti akan saya beri tugas. Baiklah, tugasnya yaitu silakan lihat di monitor.
Tugas ini saya beri waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ya. Oke, ketua kelasnya mengorganisir. Baik, Bu. Udah kumpul semua ya ini ya. Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan dan semuanya telah selesai, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.